Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan GTO part ketiga. Dan di part kali ini, guru semprul kita akan kembali menunjukkan aksinya untuk menaklukkan kelas-kelas yang ingin menjahilinya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di malam hari, kita akan diperlihatkan salah satu murid Taikichi yang bernama Haruka. Saat itu dia sedang menemani kencan om-om dengan imbalan uang. Secara tak sengaja, teman sekelasnya yaitu Murai melihat hal itu. Keesokan harinya, seperti biasa, Eikichi diingatkan oleh guru yang lain agar berhati-hati pada kelas 24 karena rata-rata wali murid di sana hanya bertahan 2 minggu saja. Sementara itu di kelas 24, terlihat Haruka yang memberikan tas mahal ke teman-temannya agar dianggap sebagai anak orang kaya. Murai yang tahu kenyataan sebenarnya hanya diam saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba Eikichi muncul dan memberitahu murid-murid dia akan mengunjungi rumah murid satu persatu agar lebih mengenal mereka. Saat pulang, Murai mengingatkan Haruka tentang kejadian semalam. Tapi Haruka malah bilang untuk jangan mencampuri urusannya. Setelah sampai di rumah, Murai dikejutkan dengan kedatangan Eikichi di rumahnya. Murai sendiri hanya tinggal berdua saja bersama dengan ibunya yang seorang single parent. Murai pun marah pada Eikichi karena guru semprul ini malah menggoda ibunya. Murai pun punya rencana untuk membuat Eikichi dipecat. Benar saja, keesokan harinya di mading sekolah, terdapat gambar Eikichi telanjang yang ternyata itu adalah hasil editan dari Murai. Tapi semua murid dan guru percaya kalau itu asli karena tidak terlihat seperti editan. Pak Uchiha Yamada marah pada Eikichi, dan Eikichi pun membuktikan dengan ingin membuka baju bahwa itu bukan dia. Eikichi yang terlihat akan marah menuju ke kelas 24 menghampiri Murai. Awalnya mereka mengira Eikichi akan melakukan kekerasan, tapi ternyata dia malah memuji Murai karena editannya sangat bagus. Murai pun malah jadi kesal ya, karena usahanya tidak sesuai yang diharapkan. Setelah pulang sekolah, Noboru, Miki, dan Anko yang berada di bar Ryuji memberitahu ke Eikichi bahwa Murai dan Haruko sudah satu sekolah sejak TK hingga sekarang. Dan ada rumor mengatakan bahwa Murai menyukai Haruka dan mereka juga bertetangga. Di sana Anko juga mengatakan bahwa Haruka membeli pertemanan dengan uang dan dia juga sangat boros. Setelah mendengar cerita itu, Eikichi langsung mengunjungi kediaman Haruka yang ternyata dia bukan orang kaya dan hanya tinggal di apartemen kecil. Di sana Eikichi sangat kaget karena Haruka mempunyai tas-tas bermerek mahal di kamarnya. Esok harinya, foto Eikichi yang viral ternyata benar adalah editan. Dan dengan ini Eikichi tidak jadi dipecat. Saat di rumah, Sejima mengajak Eikichi untuk ikut kencan berbayar dengan ditemani cewek-cewek SMA. Tapi Eikichi menolak karena dia lebih memilih untuk menonton video mantap-mantap. Singkat cerita, setelah selesai kencan, Sejima memamerkan dirinya yang berfoto dengan gadis cantik saat kencan berbayar. Di situ Eikichi kaget karena orang di foto itu adalah muridnya yaitu Haruka. Sedangkan di sisi lain, ternyata Murai benar-benar menyukai Haruka bahkan sejak kecil. Namun Haruka sendiri sekarang sudah punya pacar dan Haruka rela membelikan barang-barang mahal agar pacarnya tidak meninggalkannya. Bisa dibilang Haruka hanya dimanfaatkan pacarnya saja. Haruka pun ke tempat kerjanya lagi, yaitu di sebuah bar, agar dapat uang untuk berpakaian mewah dan bisa membelikan hadiah ke pacarnya. Di situ Murai yang melihatnya mencoba menasihati Haruka, tapi Haruka tidak menggubrisnya, dan dia senang mendapatkan uang di sini karena bisa dianggap orang kaya oleh teman-temannya. Di saat Haruka menunggu tamu, dia mendapatkan tawaran uang yang cukup besar untuk menemani kencan, dan ternyata orang yang menawar Haruka adalah Eikichi. Eikichi lalu membawanya di hotel dan menasihati Haruka bahwa pekerjaannya sangat berbahaya dan bisa saja dia diperkaos oleh om-om nakal.
Namun di sini Haruka tidak mendengarkan nasihat dari Eikichi karena pacar dan teman-temannya taunya adalah dia anak orang kaya. Jadi dia akan tetap melakukan pekerjaannya agar mendapatkan uang yang banyak. Di sisi lain, Miyabi menelpon Pak Uji Yamada agar datang ke bar bahwa Haruka bekerja di sana. Pak Uji Yamada pun kaget karena Haruka sedang bersama Eikichi. Karena sudah terpojok, Haruka pun memfitnah Eikichi bahwa Eikichi lah yang memaksanya bekerja di bar. Eikichi pun dibawa ke ruang kepala sekolah dan Pak Uji Yamada meminta agar memecat Eikichi sebagai guru. Di saat semua sudah keluar ruangan, Bu Kepala Sekolah yakin bahwa Eikichi sedang melindungi muridnya tersebut, tapi dengan metode yang di luar nalar. Bu Kepala pun percaya dengan metode Eikichi, dan dia yakin kalau itu akan berhasil. Sementara itu keesokan harinya, Haruka yang pura-pura kaya dan bekerja di sebuah bar sudah viral. Semua teman-temannya pun jadi membencinya dan melemparkan hadiah yang diberikan oleh Haruka. Kini Haruka tidak memiliki teman dan yang dia punya hanyalah pacar yang suka memanfaatkannya. Dari kejauhan, Murai melihat hal itu, tapi dia tidak berani mengatakan perasaannya. Lalu Eikichi pun langsung menghampiri Haruka dan pacarnya untuk mengatakan kebenaran tentang Haruka selama ini. Mendengar kenyataan itu, pacarnya Haruka langsung pergi dari sana. Dan Haruka pun juga mengejarnya untuk memohon agar tetap bersama. Akan tetapi, di sini ternyata pacarnya Haruka sudah tahu kalau Haruka adalah orang miskin dan bekerja di bar. Dia mengatakan kebenarannya bahwa selama ini dia hanya memanfaatkan Haruka saja. Hati Haruka pun langsung hancur dan di sana muncul Murai untuk membela Haruka. Tapi sayangnya, Murai malah berakhir dipukuli. Dan Haruka pun dibawa pergi untuk diperkaos bersama dengan teman-temannya. Murai pun kembali datang untuk melindungi Haruka, tapi lagi-lagi dia berakhir diajar habis-habisan. Tak lama setelah itu, Bu Fuyutsuki juga datang, namun dia malah akan dibawa oleh mereka. Untunglah tiba-tiba Eikichi kagum dengan Murai yang akhirnya dia menunjukkan keberaniannya. Eikichi mengejar mereka karena sudah berani mengganggu muridnya. Akan tetapi di sini, Haruka masih bucin dengan pacarnya. Dan Eikichi pun menyadarkan Haruka dengan membakar baju mewahnya. Eikichi mengatakan, semua orang itu sama. Status dan nilai seseorang tidak ditentukan dengan barang yang mewah. Yang terpenting adalah dengan menjadikan diri sendiri berharga dengan cara yang baik. Dan teman sejati tidak dibeli, tapi mereka yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk dirimu. Akhirnya Haruka pun sadar tentang nilai kehidupan dan nilai pertemanan. Di sini dia juga melihat Murai sebagai orang yang istimewa baginya. Eikichi, Ryuji, dan Sejima pun memberi pelajaran kepada para penjahat tersebut. Esok harinya di ruang kepala sekolah, Bu Kepala memberitahu bahwa Eikichi tidak bersalah karena ternyata Haruka hanya mengarang soal Eikichi yang menyuruhnya bekerja di bar. Pak Uji Yamada pun sangat kesal karena Eikichi tidak jadi dipecat. Dan sekarang Haruka dan Murai menjadi teman baik. Namun saat mereka jalan bersama, Murai dibuat marah karena guru sablengnya itu malah mengajak kencan ibunya. Esok harinya, seorang murid bernama Nomura memberikan sebuah surat cinta ke loker Eikichi untuk menjebaknya. Namun sayangnya dia salah loker dan yang terkena jebakan bukanlah Eikichi, melainkan guru yang lain. Nomura pun dimarahi oleh Miyabi and the Gang karena telah gagal dan mereka menganggap kalau Nomura adalah orang yang bodoh dan ceroboh. Kemudian saat di kelas, Ibu Fuyutsuki dan Eikichi akan mengadakan sesi konsultasi karir kepada murid-murid. Para murid ditanya satu-satu, setelah lulus SMA, mereka ingin menjadi apa? Mereka menjawab, ada yang masih belum memikirkannya, lalu ada yang ingin lanjut kuliah, dan salah satu siswa bernama Fujiyoshi ingin lanjut bekerja karena keluarganya sangat miskin. Namun ada salah satu siswi yang tidak mau mengikuti sesi konsultasi karir dan dia adalah Nomura. Nomura merasa dirinya adalah pecundang. Saat jam pulang sekolah, Eikichi dan Sejima sedang mengobrol dan mereka didatangi oleh Kanzaki yang memberitahu bahwa Nomura sedang dalam bahaya. Dengan sigap,
Eikichi langsung menolong Nomura yang telah ditipu untuk membuat video dewasa. Setelah itu, Eikichi lalu mengantarkannya pulang. Ayah Nomura adalah seorang pemilik kedai. Selain teman-temannya, bahkan ayahnya sendiri mengatakan kalau Nomura adalah orang yang bodoh dan ceroboh. Eikichi pun merasa kasihan dengan muridnya tersebut. Lalu Eikichi pun mengadakan konsultasi karir di rumahnya Nomura. Di sana Nomura menunjukkan sebuah video dirinya bernyanyi ketika masih kecil. Di video itu terlihat juga Miyabi yang ternyata satu TK dengannya. Dalam video itu, suara Nomura sangatlah bagus dan Nomura sangat suka bernyanyi. Jadi Eikichi beranggapan bahwa cita-cita Nomura adalah ingin menjadi seorang penyanyi. Akan tetapi, Nomura sangatlah tidak percaya diri karena dia merasa adalah orang yang bodoh. Esok harinya, saat di sekolah, Fujiyoshi disuruh oleh Pak Hashimoto untuk mengumpulkan iuran uang studi tour. Singkat cerita, uang pun terkumpul sebesar 990.000 yen. Di sisi lain, Miyabi mengancam Pak Hashimoto akan menyebarkan fotonya dengan Nomura jika tidak mau menuruti perintahnya. Di sini Miyabi menyuruhnya untuk menjebak Eikichi agar dipecat. Sementara itu, Fujiyoshi yang membawa uang iuran, dia diikuti oleh Miyabi and the gang. Sampainya di rumah, Fujiyoshi pun memasak untuk adik-adiknya. Setelah selesai, dia mengecek uang tadi, namun ternyata uangnya sudah hilang. Sedangkan di sisi lain, Eikichi mengajak Sejima untuk bersenang-senang di bar dengan gaji pertamanya sebagai guru. Namun Eikichi sangat terkejut karena dia mendapatkan gaji yang sangat banyak, yaitu 990.000 yen. Keesokan harinya, Fujiyoshi pun meminta maaf kepada teman-temannya karena telah menghilangkan uang studi tour. Namun teman-temannya malah menuduh kalau Fujiyoshi telah mencuri uang itu. Mereka beranggapan seperti itu karena Fujiyoshi adalah orang yang miskin. Setelah itu Miyabi memberitahu Eikichi bahwa Fujiyoshi telah menghilangkan uang studi tour sebesar 990.000 yen. Eikichi pun teringat bahwa dia sudah menghabiskan uang tersebut yang dikira adalah gajinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Miyabi telah mengambil uang iuran saat Fujiyoshi lengah dan menyuruh Pak Hashimoto untuk menukarkannya dengan gaji Eikichi. Sementara itu, Pak Hashimoto menyebarkan gosip di ruang guru bahwa Eikichi telah mencuri uang studi tour di kelas 24. Eikichi pun langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk disidang. Eikichi membela dengan bilang bahwa aku sudah menyimpan uang studi tour itu dengan aman. Mendengar itu, Bu Kepala memberikan waktu 1 minggu untuk memberikan uang tersebut kepadanya. Setelah itu Eikichi pun langsung meminta maaf kepada Fujiyoshi karena telah menggunakan uang studi tour sehingga Fujiyoshi dianggap teman-temannya sebagai pencuri. Eikichi pun menceritakan semuanya bahwa gaji yang diberikan ke Eikichi keliru. Eikichi berjanji akan menyelesaikan masalah uang ini dan berkata ke semuanya bahwa dirinya pelakunya. Eikichi pun menyuruh Fujiyoshi untuk datang ke atap sekolah dan di sana Eikichi akan mengajarkan muridnya tersebut tentang pantang menyerah dalam menggapai mimpi. Singkat cerita, saat di atap sekolah, Eikichi memberitahukan rencananya kepada Anko, Noboru Fujiyoshi, dan Murai and the Gang bahwa dia akan mengikut sertakan Nomura dalam lomba nyanyi dengan hadiah 1 juta yen. Dengan begini, masalah uang bisa teratasi dan mimpi Nomura untuk menjadi seorang penyanyi bisa tercapai. Para murid pun menjadi kagum kepada Eikichi karena dibalik penampilannya yang seperti preman, tapi ide-idenya sangat brilian. Mulai saat itu, mereka semua membantu Nomura untuk berlatih sebelum lomba dimulai. Dan di sini Eikichi juga memotivasi Nomura agar tidak menganggap dirinya orang bodoh dan mempercayai bahwa dirinya berbakat. Karena perkataan Eikichi, seorang murid yang sering dianggap bodoh oleh teman-temannya kini telah berubah menjadi murid yang percaya diri. Akan tetapi Miyabi yang melihat hal tersebut kembali memanipulasi Nomura dan berhasil membuatnya menjadi down lagi. Sehingga saat waktu lomba telah tiba, Nomura mulai kehilangan percaya diri. Lalu Eikichi, Ibu Fuyutsuki, dan teman sekelasnya akan menyaksikan lomba tersebut. Lomba itu sendiri akan menghadirkan juri orang terkenal dan dia adalah manajer musik terbaik di Jepang.
Namun Nomura yang kurang percaya diri malah membuat dirinya terlihat bodoh saat mengenalkan diri. Bahkan, dia sampai terjatuh di atas panggung. Eikichi yang melihat Nomura kurang percaya diri, dia pun memberikan motivasi dengan menuliskan, "Gagal tidak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha dengan maksimal." Berkat hal itu, Nomura kembali percaya diri dan dia menyanyikan lagu dengan sangat indah sehingga membuat semua penonton bertepuk tangan. Namun sayangnya, Nomura tidak berhasil memenangkan lomba dan gagal mendapatkan uang 1 juta yen. Tapi di sini dia tidak sedih karena sudah berusaha maksimal. Eikichi dan teman-temannya juga sangat bangga kepada Nomura yang berhasil membuat semua penonton bertepuk tangan. Di saat itu juga, Nomura dihampiri oleh manajer musik untuk mengikuti kelasnya. Dan dengan ini, mimpi Nomura untuk menjadi seorang penyanyi menjadi lebih dekat. Fujiyoshi yang melihat kegigihan Nomura juga ikut termotivasi untuk mengejar mimpinya sebagai seorang chef. Ibu Fuyutsuki pun menawarkannya untuk masuk universitas memasak lewat jalur beasiswa. Sedangkan Eikichi, dia berjualan souvenir bertema Nomura dan sangat laris manis. Dan dengan ini, dia bisa mengganti uang studi tour yang dia pakai. Bisa dibilang Eikichi sangatlah cerdik. Dan part 3 pun selesai.